Setiap pendaki pasti memiliki cerita pertama, dan bagi banyak orang Gunung Papandayan menjadi tempat di mana kisah itu dimulai. Di balik jalurnya yang ramah untuk pemula, Papandayan menyimpan sejarah panjang, letusan dahsyat, hamparan bunga edelweiss, hingga hutan yang menjadi saksi bisu kekuatan alam. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu gunung paling ikonik di Jawa Barat. Mari mulai perjalanan menuju Gunung Papandayan. Gunung Papandayan berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan ketinggian sekitar 2.665 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terkenal sebagai salah satu gunung terbaik bagi pendaki karena jalurnya relatif landai dan memiliki banyak objek wisata alam. Ini jalurnya masih jalur aspal berbatu ya. Gimana Muhammad Aspa? Gimana? Gimana? Mana itu yang buat itunya kemarin? Hah? Yang buat hidungnya kemarin? Masih ada nggak? Ada. Cara daun ke saya. Oh itu. Ada. Ayo. Aduh. Belum apa-apa saya mau deui wae. Hidungnya nyerang. Nyerang teh hidung abi. Hah? Cara gini capek. Aduh. Jadi ini trekking pertama ya. Ya, Dek. Ya. Trekking pertama, latihan dulu ke Gunung Papandayan. Cangkel kena kieu ya. Hah? Cangkel. Terus ke dalam. Tuh, cara bagus. Hah? Belum apa-apa tuh. Wih, tuh pemandangan nanti. Keren kieu, Day. Keren cuy. Sabar. Keren ya? Ya. Tadi di atas kelihatan lagi. Nah, mulai jalur pendakian nih. Itu buru lautan awan, kan ayo lihat Oh, lautan buru tuh. awan. Lautan awan sih. Nah, jadi ada dua jalur ya. Ke kiri itu ke jalur pendakian. Kalau ke kanan ini buat kendaraan motor. Walaupun kene ngedaki pertama ya teh. Cenah naon geus saheho deui ya. Rek nepi di geus saheho. Nyampe di pos 5 2045 MDPL. Aya Apollo. Hah? Apollo.
Tidak seperti kebanyakan gunung, Kawah Aktif Papandayan berada di dekat jalur awal pendakian. Begitu berjalan beberapa menit, kita langsung disambut oleh kepulan asap belerang yang keluar dari perut bumi. Di kawasan ini terdapat beberapa kawah aktif seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk yang masih mengeluarkan uap panas hingga saat ini. Papandayan pernah mengalami letusan besar pada tahun 1772. Letusan tersebut menyebabkan sebagian sisi gunung runtuh, menghancurkan sekitar 40 desa, dan menewaskan hampir 3.000 jiwa. Peristiwa itulah yang membentuk morfologi Gunung Papandayan seperti yang kita lihat sekarang ini. Terlihat kepulan asap di depan ya. Dan ke hutanlah aku pergi untuk kehilangan pikiranku. Masih jauh. Masih jauh. Kenapa? Hah? Oh. Nah, ini aliran belerang ya, air belerang gitu. Jadi gimana dek hari ini, kumaha? Nah, gimana? Masih aman? Aman. Itu treknya masih jauh ya. Ada di pos berapa tadi teh? 5. Hah? 5. Nah, baru di pos 5 ya. Ayo, berapa? Itu udah nunggu yang ini istirahat dulu. Oh, ini ada air. Oh, air yang berkurang di sini. Wah, mantap ya. Kita lagi di atas tuh. Oh, parkiran sana. Ini parkiran. Ini lautan awan. Ganti-ganti ya Mas ya. Masih neteg Iya. kene. Review understand ada berapa video? Keren. Mantap. Stop. Ini nunggu dulu Ibu Bendahara. Istirahat dulu. Capek. Ripuh. Baru nyampe pos 6. Belerang. Didengung langsung. Masih jauh baru ya. Baraya. Masih jauh. Tahu motor mah hadirnya treknya tinggal ini. Trek motor. Oh. Bukan. Tuh nanjak sedikit lagi. Enjoy saja bun, enjoy saja bun. Langsung halo Gora. Mulai bau belerang.
trek motor. Aduh, yuk treknya motor. Gimana deh? Atap deh. Tuh, tapi juga bawa payung. Piu. Tangga lumayan nih. Wih, suasana keren kieunya. Aduh. Ini pertama kali naik gunung. Tidak semudah naik kasur. Ayo warung. Ayo warung. Aduh. Dilarang membawa atau minum minuman beralkohol, membawa atau mengkonsumsi narkoba. Capek kieu konsumsi narkoba. Di pos 7 ya. Apa tuh? 2185 mdpl. Setelah meninggalkan kawasan kawah, jalur mulai berubah menjadi jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, udara pegunungan yang semakin sejuk. Di sepanjang perjalanan, kita dapat melihat berbagai jenis vegetasi khas pegunungan Jawa Barat yang masih terjaga dengan baik. Inilah alasan mengapa Papandayan menjadi favorit bagi para pendaki baru. Jalurnya cukup bersahabat, tetapi tetap menghadirkan suasana petualangan yang sesungguhnya. Kamu di hutan mati, kamu mengumpul kan Itu apa mitos dia? Set, hutan mati. Ya, di hutan mati kan sehari-hari di hutan mati. Oh. Kali bari buih kah, selada kah itu. Oh, dia teh ngalang selada. Muter Kayak bijil lah di dia. ya, terhubung. Oh, berarti muter. Mulai ini atau itu, kamu daerah untuk pakai singkong. Pakai bisa nggak hidrolis. Oh, tapi wih nama dia, wih nama. Ya, mereka dia, mereka itu. Ke hutan mati teh setengah jam deh. Setengah jam. Mun dengan bola kita tanya ke sana. Nanti Kalau mitos di dinya mah datar. kita turun lagi tuh Pak. Oh, datar. Tah aya hiji dieu kan nu gojek sabaraha ka luhur, Pak? 130. 120. Untuk selada. Di dia teh. Oh, itu rugi pas ya. Ini hasil dari hutan mati yang Oh. Oh di dieu ka hutan mati 130. Tawa berselada. Oh. Tinggal kita Berselada. kan beri gitu. Hutan mati tadi turun. Oke, dari pos 7 kita menuju ke Pondok Saladah dan Hutan Mati ya. Nah, dari sini jalannya udah ya Allah. Tuh, teko sewa tuh. Lewat ke atas lagi. Oh, inilah suasana di atas gunung. Oh, jatuh, jatuh. Jauh meureun. Akan lebih kos eta Oh, jatuh. tidak aya Oh, sedikit. Oh, sebentar.
Mau pakai gitu. Allahu Akbar. Iya, iya. Tegal Alun, Tegal Panjang, Puncak, Tegar Alam. Jadi nggak boleh ke Tegal Alun karena merupakan masih kawasan cagar alam katanya. Sedih nggak nih? Aduh, panas. Kawah nade. Nade, lanjut. Masih jauh. Oh, itu gedangnya. Tadi kita teh di pos sana tuh. Di saung eta, di base camp itu. Aduh. Ayo. Lumayan. Ayo, dikit lagi. Yang ngacok kan itu nih. Orang yang baling-baling bambu. Yang masih aku. Turun ke sana. Berapa jalan lagi? Ketemu air juga. Ayam kan ada. Tempat ini menjadi ikonik Gunung Papandayan. Hutan mati merupakan kawasan yang dipenuhi batang-batang pohon kering yang masih berdiri kokoh meskipun telah diterjang letusan gunung. Sebagian besar pohon-pohon ini rusak akibat aktivitas vulkanik, termasuk letusan tahun 2002 yang meninggalkan jejak berupa pepohonan mati dan landscape yang sangat unik. Meski terlihat sunyi, hutan ini justru menjadi salah satu spot fotografi paling terkenal di Indonesia. Kabut tipis yang turun di pagi hari membuat suasana di tempat ini terasa begitu dramatis. Kita lagi ada di hutan mati. Nah, ya. Di depan ya. Tuh. Dengan area terbuka tuh. Wih. Keren ini ya. Oh. Melihat pemandangan dari atas. Biasanya kita melihat pemandangan ke atas, melihat gunung, sekarang melihat peta dari gunung. Apa? Istirahat dulu, Bro.
Nah, Dori situ tuh. Don't be afraid to. I don't know why you're living the moment. Turn it louder. This is what you made for. You just gotta Ini be. perjalanan menuju ke Edelweiss ya, Taman Bunga Edelweiss. Oh, licin lu. Dek. Sini majuan, Dek. Dek. Sini. Kemana? Ayo, Bun. Semangat, Bun. Oke, daripada main ke sana. Nah, ini suasana di sekitarnya. Masih jauh nggak, Kak, ke Edelweiss? Sebentar lagi. Bentar lagi ya? Ya. Sebentar lagi, Dek. Oh, ini yo note belerang ya? Belerang. Aduh, kok jadi ngos-ngosan nih? Masih ada. Kemana ini? Terus ke sana. Gunung bukan hanya tempat wisata. Gunung adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup dan sumber kehidupan bagi banyak orang. Mari membawa pulang seluruh sampah yang kita bawa, menjaga jalur pendakian, serta menghormati alam sebagaimana kita ingin dihormati. Akhirnya nyampe ke Taman Edelweiss. Nah, ini nih Taman Edelweiss ya. Ya. Gimana, Dek? Jadi kita udah nyampe mana ini? Pondok Salada. Pondok Salada ya. Nah, jadi udah melewati apa saja tadi, Teh? Udah ngelewatin apa aja?
Ada Luis, ada Luis sama Kawah. sama Pondok Salada ya. Kreatif mah iya gua. Selamat datang di Pondok Salada. Inilah area camping paling populer di Gunung Papandayan. Hamparan rumput yang luas, sumber air yang mengalir sepanjang tahun, serta panorama pegunungan membuat tempat ini menjadi lokasi favorit untuk bermalam. Jadi tadi tuh dari Edelweiss ke mana itu tadi? Pondok Salada ya. Nah sekarang mah jalannya ke sini, muter sini. Coba muter. Katanya mah rada jauh. Setengah jam lebih jauh. Dengan situasinya seperti ini. Wis, Itu teh yang putih itu teh tadi hutan mati ya. iya, iya benar itu hutan mati. Iya benar hutan mati. Ini muter ya tadi teh dari sana ke sini ke Pondok Salada. Ah. Kita nyampe di Goberhud ya. Nah di sini banyak warung, lalu ada musola juga, ada pos keamanan juga ya. Nah jadi dipakai buat yang mau ngecamp ya. Goberhud di pos 9. Nah seperti ini ya. Berarti kita itu ada di Goberhud ya. Lalu ketanyakan Omon. Oh agak muter sedikit ya sini. Tadi kan di sini hutan mati, set. Berarti muter pos 7. 4 kilo. Kiloan. Oh ya, banyak warung-warung. Oke. Oh, jadi gini ya. Subhanallah, emang keren pisan pemandangan dari atas Gunung Papandayan. Batuan. Wih.
ini ya jalannya, aduh, seperti ini, jalan berbatu. Lalu di samping kanan ini tebing. Tebing ya. Samping kiri gawir. Cuma kayak bekas longsor apa enggak? Bukan. Sama kayak gini beneran tebing ya. Jadi kita menuju ke pos 7 ya. Tadi dari Pondok Salada lalu ke Overhood ya. Pos 6 pos berapa tadi teh? Barusan teh pos 6. Pos 9. Pos 9 ya. Apa? Yang barusan Overhood. Pos 9. Berarti tinggal ke pos 7 ya. Baru ke bawah lagi. 8. Hah? 8. 8. Tahu tadi makan bilangnya di pos 7. Itulah ya. Bapak adik itu juga dong. Tuh. Berarti pos 7 itu sebenarnya di bawah ya. Iya emang nggak. Keren. Nah ini treknya seperti ini. Beda sama yang barusan. Kalau barusan mah kita naik ke Pondok Salada ya, ke Edelweiss, itu jalannya tangga ya, berbentuk tangga gitu, nanjak turun. Kalau ini mah berbentuk seperti ini ya, seperti jalan biasa. Tapi jalannya memang seperti ini. Nah ini ada 2 jalur. Ada jalur terjal, lalu jalur normal ke sini ya. Ini jalur terjal yang memotong jalan. Ini motong jalan. Alah. Susu mana sih? Oh, ini jalur terjal ini ke sini tuh. Ke atas ya. Treknya menurun, tajam dan terjal ya. Aduh. Terus ini jalur pendaki ya. Lalu ada jalur motor ini. Juga jalur motor. Di bawah itu jembatan tuh. Nah, ada jembatan nih. Mantap. Oh, ada jalur sungai, jembatan, air terjun. Air belerang bukan? Iya, belerang tuh. Panas. Langsung dari gunung kan? Panas. Enggak sih. Sampai di pos 7. Jadi tadi kita melewati, muter dulu ya, melewati vegetasi hutan, jalan bebatuan, dan akhirnya nyampe di pos 7. Nah ini pemandangannya ya. Jadi kalau yang lewat sini mau muter lumayan cukup jauh, muternya kurang lebih 30 sampai 40 menitan lah. Nah, yuk pakai sendal karena sepatunya jebol.
Jebol sepatuna, padahal sepatu pila. Ya, padahal sepatu teh mereknya pila ori, anggar we jebol. Kacau. Nah, jadi ini yang untuk hiking ke kiri ya, yang untuk ke camping ke kanan. Ini itu di pos 7. Nah, ini hutan mati itu sana ke atas. Wah, tadi mah ke atas pisan berarti ya. Tadi pergi nyatikan ke sana, ke lewat hutan mati set ke atas. Lalu nyampe Pondok Selada dan Edelweiss ya tadi. Nah, pulangnya lewat sini. Lewat apa itu teh, jalur yang buat camping ya, Goberhood ya. Goberhood. Dan sekarang sampai di pos 7. Nah, dengan ini nih wajah-wajah lelah, nah itu di ke atas itu pos pandang ya, atau pos pantau. Bisi yang mau foto-foto deh, foto-fotoan mau deh di pos luhur tuh, pos pantau. Ayo deh, coba lihat yuk jalannya sini beren. Pendakian pertama bukan tentang seberapa tinggi gunung yang berhasil kita taklukkan, tetapi tentang keberanian melangkah, menikmati setiap perjalanan, dan belajar menghargai alam yang begitu luar biasa. Pos pantau. Tadi di atas ya. Sini nih. Lalu pulang di sini, lewat sini ya. Lumayan, nah ya gak. Sudah deh ambil foto di itu. Oke, sekarang kita turun ke bawah ya. Alhamdulillah. Sekarang kita nyampe di pos 5. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton vlog kita hari ini ya. Ya, udah ya. Semoga daun deh. Jadi nggak bisa berkata-kata lagi ya. Ini trekking atau hiking pertama yang membuat kaki ini bergetar. Jadi kita turun ke bawah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pula tuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gunung Papandayan bukan sekedar destinasi pendakian. Ia adalah saksi sejarah letusan dahsyat, rumah bagi keindahan alam, dan tempat lahirnya banyak cerita pertama bagi para pendaki. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.